Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Praktik coaching untuk supervisi akademik melalui obras, obrolan santai, sopan dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya ini Pak Sunarso dan Pak Adi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Iya. Izinkan Bapak saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya di sini Willy Ferdiansyah sebagai pengamat dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Kemudian nanti ada Pak Sunarso sebagai coach dan Pak Adi sebagai kuci. Yang ingin saya amati dari coaching pada hari ini yaitu saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Sunar. Ya, Pak. Apakah nanti yang akan dilaksanakan pada saat coaching hari ini, nanti Pak Sunar akan menggunakan metode apa, Pak Sunar? Saya akan menggunakan metode alur tirta. Oh iya, alur tirta ya, yang dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak Sunar ya? Ya, betul. Oke. Semoga nanti akan muncul atau nampak ya pada praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Sunar dan Pak Adi. Kemudian nih, pengamatan pada kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Sunar gitu. Nah, itu merupakan rubrik yang akan digunakan pada sesi pengamatan kali ini. Nah, kira-kira kompetensi apa yang nanti Pak Sunar akan munculkan pada coaching hari ini? Ya, yang akan saya kembangkan kompetensi ada 3, Pak. Nanti mendengarkan secara penuh, hadir secara penuh, kemudian terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Nanti hadir secara penuh, Pak. Yang apa? Hadir secara penuh, Pak. Oh, kehadiran secara penuh. Oke, kehadiran secara penuh. Kira-kira apa indikator ketercapaiannya dari pelaksanaan coaching kali ini dengan kompetensi kehadiran secara penuh tadi, Pak Sunar? Ya, saya akan konsentrasi, Pak. Konsentrasi pada sesi coaching ini dari awal sampai akhir. Kemudian saya sampaikan semua yang tidak ada kaitannya dengan coaching pada kesempatan kali ini. Oke, berarti nanti fokus gitu ya. Berarti nanti Pak Sunar akan fokus dan akan mengesampingkan sesuatu hal yang tidak masuk dalam kegiatan coaching pada hari ini, gitu ya Pak Sunar ya? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, waktu akan saya serahkan kepada Pak Sunar dan Pak Adi. Silakan Pak Sunar dan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunarso. Gimana kabarnya nih Pak Adi? Aduh, ini alhamdulillah sehat. Tapi ini ada permasalahan, pengen ngobrol dengan Pak Sunarso nih pada siang Oh, iya. menjelang sore ini. Ya Pak. Hmm. Ya, Ini ya biasa Pak, masalah di lingkungan sekolahan nih, apa kebetulan kan saya juga di sini mengajar di SMK gini, apa semua kelas saya mengajar. Tapi nih di salah satu kelas itu ada ya seorang siswa, dia itu berangkat ke sekolahan seperti itu, tapi dia tidak mau mengikuti pembelajaran saya di sekolahan secara penuh. Jadi dia datang ke sekolahan, tapi pas mapel saya itu tidak ada, entah dia pergi kemana, ke kantin atau ke mana, saya juga kurang tahu itu. Jadi itu permasalahannya Pak Sunar yang saya alami di sekolahan ini. oh, begitu ya Pak. Ya. Iya. Masalah yang Bapak sampaikan itu kira-kira tujuannya nanti ke depan yang Bapak kendaki seperti apa itu? Ya, yang tujuan saya atau yang pengen saya hendaki ya nanti jelas sebagaimana semestinya itu, apa, kembali lagi siswa itu mengikuti pembelajaran saya dengan aktif. Jadi tidak ada permasalahan alfa atau dan sebagainya seperti itu Pak Sunar. Itu yang saya pengenkan. Terus sejauh mana Bapak sudah mengidentifikasi apa? Itu kan ada beberapa kali apa siswa itu mengikuti jam pelajaran pas Bapak. Ya. Dan Untuk seperti apa Pak yang sudah Bapak lakukan? ya, untuk identifikasi saya kemarin sudah menghitung ya jumlah kehadiran, terutama di kehadiran absen atau di mapel saya sendiri. Dan sejauh mana yang sudah saya lakukan itu kemarin baru sekedar ngobrol-ngobrol lah dengan teman rekan guru di sekolahan. Itu permasalahannya, dan tapi ya itu kita belum menemukan solusi yang pas itu. Gitu ya Pak. Nah, skala itu yang apa indikator yang sudah Bapak capai selama ini kira-kira kalau rank 1 sampai 10 itu sudah di angka berapa itu Pak? Indikator untuk permasalahan itu yang saya selesaikan maksudnya Pak Narso, itu ya kira-kira 1 sampai 5 mungkin ya, itu baru setengahnya lah seperti itu Pak Narso. Gitu. Kemudian Bapak kan sudah mengidentifikasi, kemudian sudah mengetahui baru rank 1 sampai 5 itu ya. Berarti kan masih ada target yang akan dicapai itu. Untuk mencapai rank 10 itu ya Pak. Kira-kira sudah merencanakan aksi apa itu Pak? Ya, untuk aksi saya sebenarnya sudah punya ide ya, yaitu pertama saya pengen ngobrol dengan wali kelas anak tersebut, dan ngobrol bertiga, mungkin 3 mata, dan ketika hal itu tidak mempan atau masih gitu-gitu terus, saya pengen ngobrol dengan guru BK, dan ketika itu tidak mempan juga, mungkin saya pengen panggil orang tuanya ke sekolahan seperti itu. Itu aksi yang ingin saya lakukan untuk selanjutnya seperti itu. Jadi Pak Adis punya rencana-rencana ya untuk menghadapi berbagai macam identifikasi permasalahan yang ada tadi yang Bapak ceritakan itu ya. Iya. Itu rencana-rencana yang pengen saya kembangkan di sekolahan seperti itu. Tapi apa kira-kira itu baik atau enggak ya, belum tahu, belum mencobanya seperti itu. Nah, saya rasa sudah bagus sekali itu Pak, rencana Pak Adi itu sudah sangat bagus. Tinggal nanti mungkin perlu itu strategi yang lebih mantap lagi Pak, supaya nanti rencananya jadi bisa
berjalan dengan lancar. Kira-kira nanti kalau rencana itu dijalankan, siapa saja yang terlibat itu, Pak? Ya, untuk yang terlibat jelas guru mapel sendiri, saya sebagai guru mapelnya, terus wali kelas juga terlibat, saya libatkan, terus nanti guru BK-nya juga wajib terlibat, dan ini apa namanya, orang tua wali murid juga itu harus dilibatkan, karena itu permasalahan itu kemungkinan itu tidak bisa diselesaikan dari satu sisi. Kita harus dari semua sisi harus bareng-bareng menyelesaikannya, seperti itu. Gitu ya. Iya. Ini Pak, kalau misalkan nih rencana Bapak ke depan sudah dijalankan, Bapak kan punya target itu, kira-kira kapan berencana dijalankan? Ya, untuk rencananya saya akan memulai aksinya itu minggu depan, Pak Narso. Nanti ya minggu depan akan saya mulai, yaitu dengan pertama dengan ngobrol dulu dengan wali kelas, setelah itu dengan guru BK, dan ketika itu tidak masih kambuh-kambuhan lagi, mungkin dengan wali muridnya, seperti itu. Jadi nanti ada 3 yang terlibat, seperti itu. 3 pihak terlibat ya Pak ya? Iya, banyak yang terlibat harus nih kayaknya nih. Ya, nanti ketika program sudah berjalan, rencana aksi sudah dijalankan itu Pak, nah nanti misalkan ini Pak ada kendala atau hambatan itu, kira-kira Pak Adi sudah menyiapkan strategi apa untuk menghadapi hambatan itu? Ya, jelas pasti banyak hambatan seperti itu ya. Ketika semuanya ide tadi sudah dilakukan, tapi masih tetap belum berhasil, saya mungkin akan biasanya kalau kita di sini keputusan nanti ada di Bapak Kepala Sekolah, itu mau bagaimana keputusannya. Nah, itu nanti saya ngikut ke Pak Kepala Sekolah. Tapi sebelumnya saya jelas laporan terlebih dahulu, permasalahannya apa. Itu opsi yang paling terakhir itu Pak Narso. Itu opsi yang paling terakhir nanti kepada Pak Kepala Sekolah. Tapi setelah itu permasalahan itu masih kita bisa selesaikan sendiri, itu tidak perlu ke Kepala Sekolah, seperti itu. Pak Adi, dari tadi Pak Adi sudah mengidentifikasi, kemudian sudah menyampaikan tujuan, kemudian rencananya, kemudian siapa yang terlibat itu. Nah, setelah sebenarnya permasalahan yang ada pada Pak Adi itu solusinya Pak Adi sudah memiliki strategi yang jitu dan sudah sangat bagus sekali itu Pak Adi. Tinggal nanti nanti mudah-mudahan dalam pekan depan itu nanti semuanya akan kembali berjalan seperti harapan seperti diharapkan Pak Adi. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak Adi, terakhir kalau dari tadi kita melakukan percakapan ini, Pak Adi sudah menyampaikan masalah itu. Kira-kira setelah menyampaikan masalah itu apa yang Pak Adi rasakan itu? Yang saya rasakan, alhamdulillah sekarang lebih lega seperti itu. Jadi kita kayak ngobrol, jadi ide saya itu malah muncul Pak Narso. Ketika nggak ngobrol, malah idenya itu mandek, nggak mau muncul seperti itu. Terima kasih banget nih sudah meluangkan waktu untuk permasalahan pribadi saya ini di sini. Iya Pak Adi. Ya, saya juga terima kasih Pak Adi. Kemudian Pak Adi sudah menemukan solusinya. Kemudian mudah-mudahan bisa direalisasikan ya Pak Adi. Nanti semuanya bisa kembali berjalan seperti apa yang Pak Adi harapkan. Sepertinya itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Adi rasakan bisa segera terselesaikan dengan baik ya Pak Adi. Amin. Terima kasih kembali Pak Sunarso. Saya juga merasa senang sekali ya di sini. Terima kasih sekali. Ya, itu. Ya Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas praktik coachingnya oleh Pak Sunar dan Pak Adi tadi ya, sangat menarik gitu ya, terutama dalam penggalian solusi oleh
coach, kepada coach sangat bagus. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sunar, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur tirta pada praktek coaching tadi sudah nampak semuanya, sampai dengan tanggung jawab tadi ada, gitu ya. Ini dari checklist saya ini sudah tercentang semua. Itu mulai dari tujuan coaching, kemudian indikator dari permasalahan, kemudian rencana aksi juga sudah nampak sampai dengan tanggung jawab. Untuk alur tirtanya sudah mantap, sudah tercapai semua. Kemudian untuk yang kedua kan tadi Pak, di awal kan Pak Sunar menyampaikan kompetensi mengenai kehadiran penuh, gitu ya. Jadi sudah mulai nampak juga dari kehadiran penuhnya Pak Sunar sebagai coach, menyimak dengan seksama tanpa Pak Sunar mengalihkan perhatian terhadap suatu hal yang ada di sekitar. Bahkan Pak Sunar mantengin terus ini layar, gitu kan, fokus terhadap kegiatan ini, gitu, tanpa ada pengaruh sesuatu hal, pokoknya mengesampingkan sesuatu hal yang tidak masuk dalam kegiatan coach tadi kan, dalam kegiatan coaching tadi kan di awal disampaikan seperti itu. Nah, ini sudah nampak juga. Untuk selanjutnya pertanyaan yang pertama buat Pak Sunar setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan diri Pak Sunar dan yang tadi nampak di diri Pak Sunar, gitu kan. Tadi di awal Pak Sunar menyampaikan ada 3 indikator yang ingin dicapai, ada kompetensi yang ingin dicapai. Silakan Pak Sunar. Baik Pak Billy, jadi nanti dari 3 indikator kompetensi yang sudah rencana saya kembangkan, nanti ke depan saya akan mencoba kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya. Oke. Jadi nanti dari 3 kompetensi itu tadi yang ingin Pak Sunar kembangkan di coaching berikutnya itu pertanyaan yang berbobot, gitu ya. Iya, Pak. Kalau dari yang tadi Pak Sunar laksanakan, tadi kan Pak Sunar mengharapkan kompetensi yang paling yang ingin Pak Sunar dalami yang mengenai kehadiran penuh. Tadi sudah melaksanakan kehadiran penuh dengan maksimal atau belum dari perasaannya Pak Sunar sendiri? Insya Allah sudah saya laksanakan kehadiran penuh, Pak. Jadi ada beberapa kendala teknis tapi saya abaikan itu. Saya ingin sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan saya tekuni, itu kompetensi kehadiran secara penuh. Oke, mantap, luar biasa ya. Nah, Pak Sunar dan Pak Adi kan sudah melaksanakan coaching dan sudah merasakan bagaimana menjadi coach ya Pak Sunar ya. Tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensinya yang ada di diri Pak Sunar, gitu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih ya Pak Sunar dan Pak Adi ya untuk latihan coaching pada pertemuan kali ini. Sangat luar biasa. Ya, saya akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.